Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis, yes. Nah adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pebatuan. Nah adik-adik, walaupun ibadahnya online, kiranya adik-adik tetap dalam sukacita. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari lagu Satu Dua Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Adik-adik bangkit berdiri dan ikuti teman-temannya untuk gerakannya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekarang kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu Pebatuan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan membukakan hati dan pikiran kami untuk mau mendengarkan dan tertib dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang kita kembali bernyanyi dari lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Adik-adik tetap bernyanyi dengan semangat. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita mengucapkan hukum Taurat Allah yang ke-6. Adik-adik sudah hafal kan? Kita ucapkan bersama-sama. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Nah adik-adik tahu nggak maksud dari titah ke-6 ini? Nah artinya adalah sebagai anak Tuhan, kita harus saling menghargai sesama kita. Kita tidak boleh merencanakan hal-hal jahat kepada sesama kita. Dan kita harus saling mengasihi kepada kita. Amin. Nah, sekarang kita kembali bernyanyi dari lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulangi, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti
Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam ayat bulanan. Nah sekarang ayat bulanannya itu karena sudah November, dari Amos 5 ayat 24 yang akan diwakilkan oleh teman kita. Adik-adik di rumah tetap mengikutinya ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Nah, terima kasih untuk teman kami yang sudah mewakilkan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rita, kita kembali bernyanyi dari lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolonglah aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. 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 Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Salam adik-adik, masih semangat kan? Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Engkau masih beri kami kesempatan ya Bapa untuk ibadah online hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, bahkan boleh kami lakukan nantinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah senantiasa apapun yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat ke-35. Adik-adik ikuti dari rumahnya masing-masing ya. Serta kalau ada kata-kata yang penting atau materi-materi yang penting boleh kamu catat di buku kamu atau di buku catatan yang lainnya. Oke, kakak mulai dari ayat ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada semua anak-anak, bahkan pada semua orang, bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Kita bisa lihat cahaya matahari yang dipancarkan itu semua untuk semua orang. Cahaya matahari itu bisa dirasakan oleh siapa saja, baik orang miskin, orang kaya, baik orang yang kecil, orang yang besar, semua merasakan hamparan dari sinar matahari. Begitupun dengan oksigen yang kita hirup sehari-hari, itu secara cuma-cuma Tuhan berikan kepada semua orang. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, sebelum kakak melanjutkan khotbah kakak hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Mari kita saksikan.
saling menghargai. Ada apa, Tuan? Singkirkan pengemis itu. Mengganggu pemandangan saja. Baik. Cepat. Hei, pengemis. Jangan duduk di sini. Cepat, cari tempat lain saja. Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah? Sudahlah, jangan banyak bicara. Afu, hari ini aku ada janji dengan siapa saja, ha? Dengan Pak Li. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan. Saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini. Cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Titi, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Maaf, Kau ini Tuan. merusak pemandangan. Kau tahu kan, banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat, pergi. Iya. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling, ada maling. Hei, siapa kau? Berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Tata, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah, dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang dia hilang entah kemana, sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru? Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silahkan diminum. Terima kasih, Tata. Terima kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Gimana adik-adik? Cerita dari video yang kamu saksikan? Ya, dari video tersebut
menceritakan ada dua tokoh, yaitu seorang kakek yang miskin dan dia sangat kumal, tidak rapi, sangat jorok, dengan seorang raja yang kaya dan berwibawa. Kelihatannya dia sangat berwibawa ya. Tetapi dari video tersebut bisa kita lihat bagaimana perlakuan raja tersebut kepada seorang kakek yang miskin tadi. Nah, kakek tersebut dihina, bahkan diusir oleh raja tersebut. Kenapa dia diusir? Karena raja tersebut malu kalau misalnya ada seorang kakek yang tidak bersih atau jorok dekat-dekat dengan kerajaannya, sehingga dia mengusir kakek tersebut. Tapi bagaimana dengan kakek tersebut? Dia tetap berada di kerajaan tersebut, dia menjaga, bahkan di saat pencuri datang, dia menghalangi pencuri tersebut untuk mengambil harta benda dari raja tersebut. Nah, adik-adik kakak, di sini, di video ini, itu mengajarkan kepada kita bagaimana sikap si kakek tadi kepada rajanya. Dia tetap menghargai rajanya, walaupun rajanya berperlakuan tidak baik kepada dia. Rajanya tetap dia sayangi, tetap dia jaga, dan tetap dia hormati, walaupun dia sudah dihina, bahkan diusir oleh raja tersebut. Sehingga raja tersebut dia malu dan dia menyesali perbuatannya. Nah, adik-adik kakak, di sini kita belajar dari seorang kakek tersebut. Walaupun dia dihina, tapi dia tetap mengasihi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin sulit ini kita lakukan ya adik-adik, tetapi kita harus bisa melakukannya, karena di sekeliling kita akan menjumpai orang-orang yang berbeda sama kita, baik dari agama, dari suku, dari kepercayaan, ya, dari warna kulit, mungkin itu sering kita jumpai. Bahkan mungkin di sekolah kita berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita, dan disinilah kita harus bisa tetap mengasihi orang lain atau teman-teman kita walaupun berbeda agama dengan kita. Dari sini kita juga harus bisa menghargai mereka. Bagaimana cara kita menghargai? Misalnya nih, teman-teman kita yang lain agama dengan kita atau lain kepercayaan dengan kita sedang merayakan hari besar. Contohnya seperti kemarin ya, Maulid Nabi, atau hari raya Idul Fitri, atau hari raya Imlek, atau Waisak. Kita, walaupun kita berbeda agama dengan mereka, tidak ada salahnya kita mengucapkan selamat kepada mereka. Misalnya, selamat Idul Fitri, teman, selamat Imlek, teman. Itu tidak apa-apa ya adik-adik. Nah, adik-adik kakak, disinilah kita harus belajar menghargai dan mengasihi orang lain, walaupun mungkin kadang-kadang orang lain itu memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin mereka tidak baik kepada kita, atau mungkin pernah melakukan sesuatu yang salah kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana? Kita harus tetap mengasihi dan menghargai mereka. Begitupun dengan Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, agama yang berbeda-beda. Nah, disinilah sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita juga harus menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membedakan yang satu dengan yang lain, dan Dia tetap menjadi sahabat kita, yang tetap mengasihi kita walaupun apa keadaan kita. Jadi kita juga harus bisa seperti Tuhan Yesus yang mampu mengasihi teman kita, mengasihi orang lain, menghargai orang lain walaupun berbeda suku dengan kita atau berbeda agama dengan kita. Bahkan mungkin kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari mereka, tapi kita tetap bisa menghargai dan menghormati mereka. Oke adik-adik, kakak rasa adik-adik kakak bisa nih melakukannya, karena kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mampu mengasihi orang lain dan menghargai orang lain. Oke adik-adik, yakin ya bahwa kita harus mampu. Nah adik-adik kakak,
kakak ada tugas ya. Semoga adik-adik kakak bisa membuat komitmen ya, membuat komitmen atau remember card untuk menghargai dan menolong sesama. Jadi kamu sebagai anak-anak sekolah minggu harus buat komitmen di dalam dirinya ya, di dalam diri kamu masing-masing, bahwa kamu harus bisa menolong dan menghargai orang lain walaupun orang lain tersebut berbeda keyakinan atau berbeda suku dengan kamu. Ya, kakak yakin kamu akan bisa melakukan tugas ini. Oke, sebelum kakak tutup khotbah kakak hari ini, kakak akan memberi satu ayat istimewa pada minggu ini, dan semoga ayat ini kamu bisa renungkan, bahkan kamu bisa lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 yang bunyinya, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kakak harap kamu tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi kamu juga harus bisa menjadi pelaku firman itu sendiri. Oke adik-adik, nah kita kembali bersatu di dalam doa. Satukan hatinya, kita tutup khotbah kita hari ini, kita berdoa. Kembali Bapa yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mampu menghargai dan mengasihi orang lain, bahkan menolong mereka walaupun mereka berbeda dengan kami ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, kami selalu menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kemuliaan nama-Mu senantiasa bisa dilihat oleh semua orang. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Bapa. Semoga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapa anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih untuk Kak Rita yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana kita harus saling mengasihi. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita kembali bernyanyi dari lagu Setinggi-tingginya Langit. Tapi untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh dikumpulkan kepada penetua sektor masing-masing. Kita bernyanyi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala. Kita ulangi sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segala.
Nah, ibadah kita akan kita akhiri. Kalau begitu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Adik-adik semua siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai